Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Hari ini kita akan belajar tematik terpadu kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1. Anak-anak, kalian siap untuk belajar? Good. Kita mulai belajar hari ini ya. Muatan ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, anak-anak, kita siap untuk belajar. Siapkan buku dan juga alat tulismu. Jangan lupa sebelum memulai belajar, sarapan pagi, tadarus, dan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Anak-anakku kelas 6, setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Penyesuaian diri terhadap lingkungan juga berlaku untuk tumbuhan. Tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bisa bertahan hidup. Nah, penyesuaian diri ini disebut juga dengan adaptasi. Anak-anak, bukalah buku paket tema kelas 6 yang seperti ini nih. Nah, bukalah buku paket kelas 6, Persatuan dalam Perbedaan, halaman 5, kemudian bacalah teks bunga teratai dan perhatikan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Nah, kalian bisa membaca kelanjutan teksnya di buku kalian ya. Contoh tumbuhan beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini Ibu tampilkan beberapa contoh adaptasi yang dilakukan oleh beberapa tumbuhan. Contohnya yang dilakukan oleh pohon jati, pohon mahoni, dan juga pohon randu. Mereka beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya di musim kemarau. Kenapa? Karena daun pada tumbuhan mudah sekali untuk melakukan penguapan air. Nah, oleh sebab itu, karena kondisi sedang kemarau atau sedang kering, tumbuhan beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya atau dengan cara meranggas. Nah, untuk kaktus, kalian tahu kaktus? Ya, Ibu yakin kalian tahu kaktus ya. Untuk tumbuhan kaktus, mereka beradaptasi dengan cara memiliki daun berbentuk duri, kulit batang tebal berlapis lilin dan berongga, akarnya panjang sehingga dapat menyerap air dari jarak yang jauh. Kalian tahu ya kalau kaktus itu hidupnya di daerah yang sangat kering. Nah, oleh sebab itu mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya yang sangat kering tersebut. Kita lanjutkan adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, sekarang Ibu tampilkan tentang eceng gondok. Kalian tahu eceng gondok? Nah, eceng gondok ini dia memiliki daun tipis agak lebar yang membantu mempercepat proses penguapan. Kemudian tangkai batangnya itu bergelembung dan berongga. Itu fungsinya untuk menyimpan udara. Karena eceng gondok ini hidup di air sehingga agar dia dapat terus berada di atas permukaan, maka dia harus memiliki rongga. Seperti ban ya. Kalau kamu sedang berenang, kamu harus menggunakan ban kan untuk dapat tetap berada di atas permukaan, kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya teratai. Teratai ini beradaptasi dengan cara memiliki daun lebar dan tipis, batang lentur yang berguna untuk memperbanyak penguapan, sehingga tidak busuk di dalam air. Kemudian daunnya tipis juga untuk mencukupi kebutuhan udara dan juga cahaya matahari. Nah, anak-anak sampai di sini kalian paham ya? Kita lanjutkan lagi. Ibu punya tumbuhan yang berikutnya, yaitu daun sirih. Kalian tahu daun sirih? Nah, daun sirih beradaptasi dengan cara mempunyai akar pelekat sehingga memungkinkan sirih untuk hidup merambat pada tumbuhan lain. Nah, sirih ini dia hidupnya berdampingan dengan tumbuhan yang lain. Dia jadi butuh tumbuhan lain untuk dapat hidup. Nah, bagaimana dengan tumbuhan lainnya?
Apakah ada tumbuhan lain yang mampu beradaptasi dengan lingkungan? Ibu punya contoh yaitu tumbuhan kantong semar. Kalian tahu kantong semar? Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah melihat gambar tumbuhan kantong semar ya. Nah, kemudian lagi kalau kantong semar ini dia beradaptasi dengan cara apa? Dia ini salah satu contoh dari tumbuhan yang dapat memakan mangsa. Ya, dia dapat makan dia dapat memakan hewan lain. Keren sekali ya kantong semar. Nah, kalian bisa mencari tumbuhan-tumbuhan lain dengan cara browsing dari internet ya. Oke, salah satu tujuan dari adaptasi adalah melindungi diri dari pemangsa. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan ini tidak dapat bergerak, tidak dapat berpindah tempat seperti hewan. Nah, oleh karena itu, untuk melindungi diri dan atau juga menghindari dari seorang pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi dirinya, sehingga dia tidak mudah untuk dibunuh atau dicabut dan sebagainya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, tumbuhan ada yang melindungi dirinya dengan duri-duri yang tajam. Nah, contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan cara mempunyai duri antara lain mawar, salak, putri maru, durian, serta jeruk. Tentu masih banyak ya. Kalian bisa mencarinya lagi di tempat yang lain. Berikutnya, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Selain dengan menggunakan duri, juga bisa menggunakan getah. Nah, yang melindungi diri dengan getah antara lain nangka, sukun, sawo, mangga, serta kamboja. Sampai di sini kalian pasti sudah mengerti ya. Nah, ini nih yang paling keren. Tumbuhan ciri khas dari Indonesia. Nah, melindungi diri dengan mengeluarkan bau tak sedap. Nah, ini contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi dan juga bunga bangkai. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit yang hidup di lingkungan berair, tumbuhan higrofit yang hidup di lingkungan lembab, dan xerofit yang hidup di lingkungan yang kering. Nah, anak-anak kita lanjutkan dengan membuka buku kalian ya. Nah, bukalah buku paket kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan yang seperti ini, halaman 19 sampai 20. Kemudian perhatikan informasi yang menjelaskan tumbuhan hidrofit, higrofit, dan juga xerofit. Ayo berlatih. Bukalah buku paket kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan halaman 21. Berdasarkan pengetahuan yang kamu peroleh serta sumber-sumber belajar lainnya, isilah diagram cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri pada halaman 21. Nah, di situ Ibu tampilkan ya diagram yang harus kalian isi, jadi kalian tidak salah mencarinya ya. Oke. Materi ilmu pengetahuan alam hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik. Minta bantuan ayah atau ibu dan juga kalian bisa meminta bantuan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan. Review tugas hari ini, kerjakan Aryo berlatih pada slide 10 di buku tulis tematik. Dan jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru melalui aplikasi WhatsApp. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you.